Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syari dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali lagi di Syariat. Dan alhamdulillah Ustadz Halim udah bersama kita nih. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya kita udah bahas seru nih Ustadz, masalah doa. Ya. Kita sekarang menangkap getar cinta dalam ibadah. Ini kayak tema-tema Ustadz tuh sangat Apa tuh? menggoyah kalbu nih Ustadz. Iya. Karena orang selama ini menganggap getar cinta bukan persoalan agama. Padahal dalam tasawuf, cinta itu bagian dari pembahasan yang sangat sering diungkap. Jadi cinta hakikatnya adalah bagian dari anasir kalbu, ya, yang lahir dari kalbu, yang merupakan juga wujud dari iman, semakin mendalam. Iman yang semakin mendalam berarti akan lahir mahabbah, cinta kepada Allah. Iya. Topik kita hari ini adalah bagaimana merasakan getar ruhani yang bernama cinta tadi dalam peribadatan kita, atau mungkin dalam kehidupan di luar sholat dan zikir misalnya. Jadi kita bahas getar ruhani dulu. Getar ruhani itu sifatnya adalah getaran batin yang merupakan pancaran cahaya ilahi yang masuk dalam kalbu kita, dirasa sama lahir dan batin kita. Misalnya, orang mungkin tersentuh dengan lantunan suara azan, kesentuh dia, langsung kegetar, tiba-tiba menangis, meleleh dia. Atau dengan mungkin dengar bacaan sholawat. Tapi bisa juga hanya dengan melihat rumput yang bergoyang atau suara-suara kicau burung menusuk hati. Wah, ingat ibunya yang pernah meninggal dunia, ya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Oh, ternyata dia suka dengarkan misalnya burung kepudang gitu misalnya. Saya dengar sama-sama itu kesukaan ibu saya. Getar akhirnya. Setelah itu akhirnya dia melantunkan Al-Fatihah sebagai hadiah buat ibunya almarhumah. Jadi getar ruhani bisa juga bukan tersentuh dari hal-hal yang sifatnya peribadatan. Musik misalnya. Banyak banget kan musik, baik itu musik religi atau bukan religi. Karena hakikatnya musik itu spiritual. Boleh jadi kita dengarkan beat musiknya Bob Marley, getar-getarnya itu, wah, nusuk gitu. Walaupun mungkin tidak hafal atau tidak paham liriknya, tetapi getaran musik tadi membuat dia terenyuh dan ingat pada Tuhannya. Atau mungkin dia merasakan sesuatu penderitaan yang pernah dialaminya, tergetar hingga akhirnya secara ruhaninya dia ingat dengan Tuhannya. Nah, ini dalam tasawuf disebut jadbah. Jadi tarikan ruhani. Itu spiritualitas sebetulnya. Jadi kita juga tidak bisa katakan bahwa Allah memberikan pesan hidayah, pesan ilhami itu bisa juga di luar waktu sholat, di luar waktu zikir, atau di luar waktu puasa kita. Digetarkan oleh Allah sebagai penyadaran, pengingatan. Ada yang bersifat peringatan, ada yang mungkin hadiah. Hadiah sebagai karunia bagi seorang hambanya. Itu kan berarti Allah ingin didekati oleh hambanya tersebut. Dengan diingatkan, tersentuh batinnya. Atau mungkin juga bisa terjadi ketika kita jalan ke Blok M, tiba-tiba ngelihat pengemis berbeda dari orang lain. Gayanya, usianya, kekusaman tubuhnya, pakaian yang dia kenakan. Dia kesentuh, kita langsung ingat kepada Allah, langsung tergetar batin kita, hingga pengen ngobrol, pengen dekati, pengen menyumbang, pengen berdonasi. Ada getar ruhani yang menarik dirinya di luar kesadarannya untuk membantu. Maka ini juga bagian dari spiritualitas. Nah, salah satu yang mudah menggetarkan batin manusia, karena layaknya manusia itu memang suka dengan apa yang disebut cinta, maka getar cinta itu sebetulnya banyak yang terjadi dalam diri kita. Getar cinta. Dan saya pikir setiap manusia punya rasa dan getaran cinta dalam kategori yang beragam.
Mengapa ini terjadi? Karena memang penciptakan jagat raya, semua alam semesta ini dihadirkan Allah, diciptakan Allah karena konsep cinta Tuhan yang luar biasa. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan seolah kita hanya melihat bahwa ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali Ibadah. Untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya. Ini sebetulnya fase kapan? Ini fase berikutnya ini sebetulnya. Karena apa? Sebab ini keinginan Allah menciptakan itu dasarnya apa? Gitu. Jadi ternyata Allah ciptakan manusia, makhluk segala dengan segala isinya, alam jagat raya dengan segala isinya, karena cintanya. Jadi ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa manusia dan segala isinya makhluk-makhluk itu memang lahir karena cintanya. Jadi kita ini selama ini menganggap cinta hanya hubungan yang sifatnya antara manusia dengan manusia yang lain, ada getar itu. Padahal mah tidak. Dalam peribadatan justru getar cinta ini merupakan kedalaman ruhani yang luar biasa. Orang yang mencapai titik di mana cintanya kepada Allah begitu dahsyat, dia akan bergairah dalam beribadah. Dia akan taat sekali dan dia akan menjauhi segala larangannya. Karena itu adalah persembahan cintanya kepada Allah. Dan dia telah melihat sendiri bagaimana cinta-cinta Allah itu disaksikannya. Misalnya dengan Rahman dan Rahimnya. Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayangnya itu dirasakan dalam getar sanubarinya, tampak dalam kehidupan nyatanya. Gitu. Jadi maka cinta menjadi pokok bahasan yang cukup panjang dalam tasawuf. Itu karena berkaitan dengan nilai-nilai ibadah kita. Ustaz tadi menarik sekali, Ustaz sempat tadi mention ayat yang jin dan manusia untuk beribadah. Nah sebenarnya Ustaz, kan di Al-Quran juga ada bilang manusia itu sebagai khilafatul fil ard. Nah sebenarnya manusia ini apa nih Ustaz? Allah ciptakan ini buat apa? Ya, mungkin banyak teman-teman yang masih tujuan tadi ya, bahwa tujuannya itu adalah Allah menciptakan makhluk itu untuk disembah kan. Jadi tujuannya itu agar kita menyembah, agar kita beribadah kepadanya. Ada hadis qudsi yang menyebut bahwa ini kuntu kanzan makhfiyan. Sesungguhnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Tuhan. Ini kuntu kanzan makhfiyan. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku cinta, aku suka untuk diketahui. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Maka aku ciptakan makhluk agar dikenali. Jadi ini alasan cinta. Bahkan kata-katanya pun di situ ahbabtu. Ya, saya terjemahkan lagi ya. Sesungguhnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali. Maka aku ciptakan manusia, aku ciptakan makhluk agar aku dikenali, agar aku disembah, agar aku diibadahi. Jadi dasar penciptaan Allah itu sebetulnya karena cintanya dan ingin dikenali. Cinta itu harus dikenali. Kalau misalnya kita mencintai tapi nggak kenal, ya itu apa cinta itu namanya. Sekte baru ini. Iya. Nah, Ustaz, kalau kita lihat orang zaman sekarang, mungkin dari zaman dulu kan, kalau zaman dulu kalau ngefans sama satu orang kan poster siapalah. Terus kalau kita zaman sekarang mungkin yang perempuan nih Korea opa-opa Korea. Padahal opa-opa beneran saat udah tua misalnya. Nah, kan kadang tuh cinta tuh perlu visual, Ustaz. Sedangkan kan kita tahu bahwa mungkin di Islam itu tidak ada visual Allah seperti apa. Rasulullah pun juga dikasih tahu bentuknya gimana. Nah itu bagaimana kita bisa menghadirkan itu, Ustaz? Tapi nggak ada visualnya, Ustaz. Jadi memang cinta kepada Allah itu bukan cinta biasa, bukan cinta kepada makhluk, bukan cinta kepada sesuatu, karena
Tuhan bukan sesuatu. Maka ini berbeda. Hal yang sifatnya metafisik, yang sangat abstrak, yang sangat ruhani. Jadi yang bisa dirasakan oleh getar iman, gitu loh. Nah, karena itu perlu di sini memahami dulu konteks tujuan dari penciptaan kita. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah kan menyembah kepada Allah, taat perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau memang kita menyembah, kita nggak kenal, ya salah. Karena itu kita harus mengenalinya. Mengenalinya lewat apa? Lewat pertama dengan asmanya. Berarti namanya. Namanya siapa? Nama zat Allah. Allah namanya. Allah. Oke. Habis itu kenal dengan sifatnya. Rahmannya, Rahimnya, Pengasihnya, Penyayangnya, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha bijaksana. Gitu. Kita kenal sifatnya. Lalu juga kita mengenali perbuatannya, af'alnya. Apa sih? Allah yang melakukan ini semua, memberi rezeki, yang memberi karunia, yang menciptakan ini, yang membuat mungkin kita mendapat rezeki, yang membuat mungkin kita menjadi orang yang orang yang beruntung. Itu kan sebetulnya af'al Tuhan semuanya. Itu pekerjaan Tuhan yang kita saksikan. Ini mungkin Anda melihat ini Halim Ambia menggeser gelas. Tapi hakikatnya Tuhan menggeser. Karena setiap saat adalah penciptaan bagi Tuhan. Nah, karena itu perlu kesadaran tentang bagaimana kita merasakan getar sanubari kita, mengingat Allah, mengenal Allah, dengan cintanya. Ini yang paling mudah. Nah, kalau kita misalnya hanya sholat jengkelat-jengkelit, menganggap bahwa itu perintah Tuhan doang, ada kalanya kebosanan itu muncul. Tetapi kalau ia lahir dari rasa cinta, kebosanan itu akan sirna. Seperti misalnya Mas Torik pulang kerja capek, lelah gitu ya, ketemu Omar anaknya, capeknya seperti apapun, tetap ngangkat tuh anaknya. Aduh, gimana deh, ditimang-timang, karena cinta. Jadi bahkan efek lelah kita, capek kita, stres kita, gara-gara ketemu anak, gendong anak, hilang. Nah, coba bayangkan, kita lagi menghadap Allah, zat yang begitu cintanya kepada makhluk. Kita salah mulu, dosa mulu, melanggar kesalahan, diumpetin sama Allah kesalahan kita. Ditutupin aib kita. Ya enggak? Bagaimana mungkin zat yang menyembunyikan aib kita, yang belain kita mati-matian, yang memberi rezeki, diminta atau tidak diminta, lalu kita tidak mendekatinya secara personal dengan penuh cinta. Wah, padahal dalam hubungannya dengan manusia, cinta kepada istri, kepada anak, berdarah-darah kita dalam berusaha, dalam bekerja. Itu kan udah cinta. Kalau dasarnya tidak cinta, wah, kita nggak mau berpanas-panas ria di jalan, berlelah-lelah ria, pagi, siang, malam bekerja dengan keringat, puyengnya minta ampun. Kalau bukan karena cinta kita kepada anak dan istri, wah, mungkin stres, depresi terus setiap hari. Gitu. Maka wujudan itu dalam peribadatan kita. Tangkap getar itu. Bagaimana merasakan setiap nafas yang diberikan Tuhan kepada kita. Wah, sedemikian besar anugerahnya, sedemikian dekatnya. Tapi kadang kita mengabaikannya. Jadi saat sebenarnya menghadirkan secara visual itu tidak terlalu penting ya, Sante? Karena itu mungkin bukan menjadi esensi zat Tuhan tidak bisa dibayangkan oleh panca indera kita. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Karena kaki meja berbeda dengan kaki pembuat meja. Ya, benar. Sama kalau ini Sat, cinta pada Rasul. Kan kita ada gambarannya saat beliau tinggi gimana. Mungkin
kalau teman-teman pernah baca buku Meeting Muhammad ya, itu Iya. diceritain gimana cara dia ngomong itu. Apakah kita dengan membaca sejarahnya cukup atau kita harus membayangkan muka beliau Ustaz, untuk ibaratnya makin cinta? Ustaz? Kalau ada orang yang pernah dianugerahi mimpi bersama Rasulullah di malam hari dalam mimpinya, saya pikir ini jadi trigger juga. Dia bisa memvisualisasikan. Atau mungkin orang yang membaca tadi biografi Rasulullah, oh rambutnya panjang, Rasulullah rambutnya panjang loh. Iya. Tapi kita nggak sunnah, jadi di sini yang rambutnya panjang itu sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul itu tidak hanya jenggot ya. Iya. Nah itu mungkin perilakunya semacam ini, tapi ini kan fisik, sifatnya fisik. Nah, jadi kalau bayangannya fisik, ya tidak sampai pada keabadian. Yang abadi itu bukan yang fisik. Nah, karena cinta yang lahir dari fisik doang itu temporal. Betul. Tapi cinta yang lahir hidup dan keabadian, yang everlasting, nah, itu yang lahir dari hati, aspek batin yang lebih kuat. Tuh, yang jomblo ingat, bukan dari fisik. Ya karena fisik pasti expire. Iya. Benar. Dan kata Jalun Rumi, kematian tanpa cinta adalah kematian yang paling menyengsarakan. Ini kayak harus baca nih. Di rumah ada, Ustaz. Di rumah ada tuh. Nah, Ustaz, berarti esensinya di sini bukanlah memvisualisasikan bentuknya, Ustaz, tapi ibaratnya hati ke hati ya, Ustaz. Betul. Seperti halnya, saya contohkan aja. Ya, betul. Bapak ibu saya itu sudah meninggal dunia. Saya menyimpan sarung bapak saya. Sesekali saya pakai. Hanya ingat sarung beliau, langsung kebayang pertemuan. Oh Allah, betapa baiknya, betapa cintanya beliau ke saya. Kadang meleleh tanpa sadar. Kadang langsung selain meleleh, melahirkan getar ruhani untuk melantunkan doa-doa. Gitu. Itu kan artinya bukan fisik. Betul. Gitu. Fisik hanya perantara saat itu yang dilihat. Tapi bukan pada benda itu sendiri. Nah itu penting tuh untuk teman-teman bahwa fisik penting, tapi lebih penting adalah satu hal yang tidak tampak yang kita tidak bisa lihat tapi bisa kita insya Allah rasa. Dengan membaca hadis Nabi aja, kalau dengan perenungan mendalam, meleleh kita. Benar. Baca sejarah Nabi bagaimana beliau dianiaya oleh kufar Orang di di Taif. Mekah. Iya, Taif. Wah, kesentuh hanya dengan mendengar. Kan kita tidak perlu memvisualisasikan. Iya betul. Gitu. Karena panjang. Iya. Nah kita istirahat sejenak, Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Tadi pembahasan kita sudah seru nih. Kita membahas tentang cinta, bahwa getaran cinta itu tidak selalu yang bisa kita lihat, misalnya visual. Karena juga kayak misalnya kita mau visualisasi Allah, ya mau gimana, susah gitu kan. Otak kita nggak sampai situ. Kalau Rasulullah pun juga, kalau kita lihat banyak buku, mau dari Syekh Mubarak Furi dan yang Syekh yang lainnya, itu kita cuma bisa diceritakan gitu. Nah, Ustaz, kita lanjut nih, Ustaz. Apakah kita beribadah? Ibadah kan bisa sholat, zikir, qiraat Al-Quran, itu sebagai cinta seorang hamba kepada penciptanya. Ya. Jadi saya bilang cinta itu untuk sebagai nilai ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga di luar ibadah mahdoh, seperti kita bekerja, belajar, ya, membantu orang juga ibadah. Maka kalau itu lahir dari rasa cinta, kedalaman iman yang penuh cinta, itu rasanya pasti beda. Karena aspek cinta itu salah satu dasar kekuatan iman. Gitu. Misalnya gini, seorang yang mudah tersentuh untuk membantu orang lain, ya misalnya anak yatim piatu. Pasti mungkin dia punya pengalaman hidupnya tadinya susah, hingga akhirnya Allah berikan
berikan karunia, dimudahkan pekerjaannya, punya usaha ini dan itu. Akhirnya ketika melihat penderitaan orang lain yang lebih dari penderitaannya dia, atau mungkin setanding dengan penderitaan yang dilalui, terenyuh batinnya. Dia ingin membantu berdasarkan cintanya dia, kasih sayangnya dia kepada orang yang perlu dibantu tadi, dan juga berdasarkan cintanya kepada Allah karena pemberian karunia yang begitu besar kepada dirinya, yang telah menyelamatkan dirinya, yang telah memberikan begitu banyak rezeki. Sehingga dalam konteks ini, cinta menjadi bagian yang sangat esensial bagi ibadah dia bersedekah. Gitu. Nah, masa kita harus sengsara dulu untuk mendapatkan getar cinta kepada para yatim piatu? Gitu. Ya sebetulnya tidak. Dengan kita tadi memahami konteks dari perintah Tuhan bahwa kita dianjurkan untuk sayang pada fakir miskin, menyayangi anak yatim, direnungkan secara mendalam, melihat kesaksian dia dalam kehidupan nyata. Nah, akhirnya lahir tuh getar rohaninya, getar rohani dalam dirinya, ingin menolong Allah. In tansurullah yang surkum. Kalau menolong Allah pasti akan ditolong. Jadi Allah dalam konteks ini kita melakukan pertolongan kepada Allah. Jadi membantu kerja Tuhan itu. Iya, membantu kerja Tuhan. Bukan berarti dalam pengertian yang sempit ya. Ini karena berarti kita sedang berupaya mensifati cinta Tuhan. Bagaimana cinta Tuhan yang begitu kasihnya kepada sesama ditanamkan, diteladani oleh kita, lalu kita kembangkan rasa cinta itu kepada sesama. Begitu. Ini tadi, ini pokoknya percakapan ini jangan terlalu literal nih, Ustaz, karena pasti akan bahaya nih, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau apakah dengan kita tahu kan di dunia ini ada kan sekarang dari dulu sampai sekarang ada 100.000 nabi yang kita wajib tahu hanya 25. Terus adanya para ulama, kiai, buya, dan habaib, dan wali. Itu apakah salah satu bukti cinta Allah? Karena kan kita tahu bahwa amalan kita akan diterima sampai ruh itu di kerongkongan kita, Ustaz. Nah, dengan Allah mengasihi ulama, kiai, ustadz, dai, itu apa termasuk cintanya Allah kepada hambanya, Ustaz? Betul. Kalau tidak ada cinta itu, kita tersesat di jalan. Kalau tidak ada nabi dan para rasul, tidak ada ulama. Jadi wujud karena kasih sayang Tuhan, wujud cinta Tuhan, dimudahkan kita mendapatkan hidayah dari para rasul. Ya, mendapatkan hidayah dari ajaran nabi. Nah, dari situ berkembang turun temurun sampai mungkin kalau kita ke Kanjeng Nabi kan berarti 14 abad ya kan? Sebuah proses panjang perjalanan tentang cinta. Kita yang orang Jawa, orang Sunda ada di Nusantara ini membayangkan 14 abad yang silam di Jazirah Arab yang gersang dan tandus yang kita bahasanya aja nggak paham. Kok menjadi nilai-nilai di Nusantara ini begitu kuat? Ada apa kalau bukan rasa cinta itu? Bahkan kita belum pernah bermimpi, belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajah Nabi yang sesungguhnya. Kenapa ketika mendengarkan bacaan sholawat Nabi meleleh, mata kita keluar airnya, langsung kemudian terenyuh, ingat dosa. Kalau bukan getar cinta apalagi? Nah, biasanya kalau kita cinta kepada sesama, kepada lawan jenis, kalau mencintai sesuatu pasti diingat, lalu diucapkan berulang-ulang, ya enggak? Dibisikkan, mau tidur ingat kamu, mau bekerja ingat kamu, ini ingat semua yo, ingat setiap saat. Bagaimana kalau ini rasa ini kita hadirkan dalam mencintai Allah dan Rasulnya? Bagaimana berulang-ulang? Ya kita ingat Allah itu berulang-ulang itu perintah. Zikir sebanyak-banyaknya itu perintah. Ayat Al-Quran. Lalu apa? Mencintai Rasul itu perintah. Ya, kalau kita cinta doang, gak ingat-ingat, ya salah. Bukti rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul mengingat. Ingat Allah, ingat Rasulnya. Lalu mengucapkan, menyebutnya berulang-ulang.
baca sholawat. Kan berulang-ulang. Sebetulnya ada persembahan cinta. Seperti halnya ketika Mas Torik dulu pernah jatuh cinta kepada mantan pacar sekarang kan? Ulang-ulang, ingat terus. Habis itu disebutkan. Dan biasanya kalau bikin puisi pun hiperbolik kan? Iya. Karena lahir dari rasa. Pujangga. Iya. Bacaan sholat itu puitik. Nyastra banget. Bahkan kadang hiperbolik doa-doa Rasul itu kan. Nah, karena emang ungkapannya, ungkapan rasa, ini tentang rasa. Gitu, tentang rasa. Ungkapan rasa pasti hiperbolik. Gitu. Ya, untuk menanamkan ini, berarti tadi mengingat berulang-ulang, terus mengingat, lalu menyebut berulang-ulang. Nah, lalu yang ketiga, kalau hanya ingat, kalau hanya menyebut berulang-ulang, ya nggak nendang. Aksi nyata, bukan hanya nembak. Aksi I love you, aku cinta kau. Selesai. Ada pertanyaan? Masa cuma begitu? Tapi wujud cinta itu kan ada. Apa? Kasih sayang, memberi nafkah, beli baju, menyiapkan pendidikan anak. Itu tidak sekedar ucapan atau daya ingat yang berulang-ulang, tapi aksi nyata. Cinta butuh aksi nyata. Maka mahabbah, cinta kepada Allah juga membutuhkan bukti nyata, aksi nyata kita. Tak sekedar sholat berarti, tidak sekedar puasa, tapi apa nilai-nilai puasa, apa nilai-nilai sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Gitu. Dan ibadah tuh nggak cuma sholat, membantu orang, sesimpel kayak ibaratnya ada teman kita lagi yang sedih, dihibur, ada yang jomblo dihina, nggak bagian itu nggak, ada yang nggak punya pasangan dicarikan gitu saatnya. Yang tadi iya. Benar, itu ibadah gitu, ibadah. sedekah jodoh. Kasian banget. Nah, Ustaz, salah satu ulama yang mungkin terkenal cukup masyhur ada Imam Al-Ghazali, Ustaz. Iya. Yang mungkin kitab beliau ini ada yang kalau saya pribadi tuh nggak pernah baca, tapi termasuk kagum sama beliau kan beliau orang. Tapi ada yang ibaratnya tidak melihat beliau, apalagi di Ihya Ulumuddin, Ustaz. Nah itu kalau di kitab itu kan masalah dibahas tentang hakikat cinta mahabbah itu seperti apa, Ustaz? Kalau menurut dari Imam Al-Ghazali? Jadi begini. Jadi mahabbah atau cinta kepada Allah itu salah satu makom dalam ilmu tasawuf. Makom itu sebetulnya dalam bahasa Indramayunya itu station, tempat pemberhentian, bukan tangga ke atas. Bukan tangga. Jadi misalnya, kamu udah makomnya mahabbah. Tinggi. Makomnya tinggi. Itu bukan strata ke atas. Makom itu adalah tempat perberhentian. Baru tahu nih, Ustaz. Jadi makom itu misalnya ada, menurut Imam Ghazali ada 7 ya. Pertama makom tobat, sabar, syukur, ridho. Nanti ada terakhir mahabbah misalnya. Ini bukan fase yang habis tobat, sudah kita nggak tobat lagi, udah ridho. Habis itu nggak usah ridho, kita bersyukur. Continuity gitu. sebenarnya. Iya, tapi dia lingkaran perjalanan manusia. Nah, dalam setiap pemberhentian tadi, stasiun tadi, ada rasa yang dialami, keadaan yang dialami. Apa itu keadaan dialami? Disebut ahwal. Keadaan batin yang kita alami pada setiap batin, pada setiap fase tadi, pada setiap pemberhentian. Jadi kalau misalnya dianalogikan, ini kayaknya saya pernah analogikan ini. Saya ulangi lagi ya. Misalnya kita mau jalan dari sini ke Surabaya pakai kereta api. Dari Gambir, Pasar Turi. Iya, Pasar Turi. Nanti ada stasiun Gambir, bisa berhenti dulu stasiun Cirebon, Purwokerto, Jogja, Solo dan sebagainya. Ini makom. Kalau Anda tinggal di Indramayu, mau ke Surabaya, ngapain harus ke Gambir dulu? Tinggal lanjut aja nih ceritanya. Melalui stasiun Cirebon terdekat. Nah, sekarang kita analogikan. Kalau ini Gambir ini ketobat. Cirebon tadi ridho. Apa kemudian kita tidak bertobat? Iya. Ya kan? Itu berarti sebetulnya pada setiap fase keadaan, ya Anda harus bertobat. Pada setiap keadaan, ya Anda harus bersyukur. Cuman ahwal keadaan batin saat itu, atau penderitaan yang dialami, atau keadaan jiwa yang saat itu disaksikan, ini kan berbeda-beda pada fase ini.
Iya. Jadi bukan tangga ke atas, tetapi stasiun pemberhentian perjalanan jiwa. Bukan ibaratnya kayak tangga, tapi meningkat ilmunya. Karena kan pasti kan kontinuitasnya terus ya, Zat ya? Betul. Terus berulang. Karena semua orang pasti akan mengalami fase itu dengan kategori yang berbeda-beda. Inilah kemudian makomnya jadi berbeda. Jadi bukan karena tangganya yang berbeda. Iya. Tapi dia berhenti di mana, lagi berhenti di mana ini? Dia di makom ridha atau makom lagi yang di mana? makom, iya. Soalnya banyak yang tahu kan makom tuh, ilmu udah tinggi tuh, makom udah beda gitu. Jadi bukan kondisi tangga. Iya. Jadi artinya itu stasiun kadang. Dan kita tidak mungkin tidur di stasiun. Iya. Kalau tidur pasti diusir sama Iya. Itu artinya kan kita tidak akan berada di fase itu terus. Betul. Dia tetap berjalan. Hidup adalah perjalanan. Saat dari obrolan kita tadi, Zat, kan kita tahu Allah dengan cinta pada makhluknya luar biasa gitu, dan kita bisa manusia pun dengan cinta sama Allah juga luar biasa. Nah, mungkin nggak sih saat manusia tuh rindu kepada penciptanya? Ini pertanyaannya. Nah, hebatnya rindu juga bagian dari makom dalam tasawuf. Di Al-Ghazali. Di Ulumuddin ya. Syauq. Bahkan fase lebih mendalam lagi, unes. Unes itu perasaan intim bersama Allah. Dekat berarti ya? Iya, intim. Intim itu sangat personal, sangat pribadi, susah dibayangkan. Oke. Nah, jadi kalau orang udah cinta, ya nanti akan lahir rasa syauq dan unes. Jadi cinta, rindu dalam satu waktu kan susah dibahas, susah diibadakan. Nah, bagaimana wujud cinta itu berlangsung dalam peribadatan? Ya bisa saat sholat. Bisa saat zikir. Betul. Ya Allah, aku cinta padamu karena betul-betul aku merasakan wujud cintamu. Anakku kemarin lulus, alhamdulillah. Segetar itu. Langsung kita berdoa, langsung kita berzikir, mengingat, merenungkan, ya kan, apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian kadang kita juga diberikan peringatan oleh Allah gara-gara salah dan dosa kita, disentil sama Allah melalui cobaan dan ujian. Itu dirasakan, diadukan, menjadi komunikasi rohani. Layaknya lagi asyik masuk bersama Allah, bermunajat. Kadang pun kesentuh kita. Maka makom-makom tadi dengan segala ahwalnya itu kan fase ruhani yang dahsyat bagi perkembangan jiwa manusia untuk pertemuan nanti terakhir setelah kematian fisik. Ronde awal sebenarnya itu ya? Iya, kematian badan. Karena tidak ada kematian ruh. Tidak ada kematian ruh. Yang ada adalah kematian jasad. Maka setelah jasad kita meninggal, itu ya tinggal ruh langsung mengikuti fase berikutnya ke barzah. Inilah relevansi mengapa tadi saya menyebut ungkapan Jalaluddin Rumi. Kematian tanpa cinta adalah kematian yang paling menyengsarakan. Maksudnya apa? Tanpa cinta kepada Allah, tanpa wujud bukti cinta kita kepada Allah, tanpa cinta kepada makhluknya. Karena kadang kalau kita mencintai kepada seseorang, maka kita cinta kepada cintanya seseorang pada sesuatu. Ibaratnya add-on-nya ya, tambahan-tambahannya. Iya, kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai istri kita. Istri kita suka sayur sop atau mungkin ayam geprek. Nah, kita suka. Atau berusaha mencintai. Atau berusaha menghadiahi. Kan gitu. Allah cintanya apa? Allah cinta kepada fakir miskin. Cinta kepada anak yatim. Ini dia. Gue beri sedekah kepada anak yatim agar aku juga dicintai karena Allah mencintai dia. Nah, kan kalau kita sering di kajian atau kita baca-baca atau didengarkan, ibaratnya cinta Allah dan cinta pada Rasul tuh berbarengan, Zat. Mungkin nggak sih, Zat, salah satunya? Tidak bisa. Itu include keduanya. Bagaimana mungkin? Sepaket berarti, Zat? Iya. Contohnya, antum baca doa sebelum tidur. Ya. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amat. Dari mana yang terpelajari? Iya benar. Ternyata ucapan baginda Rasul. Kita ngerti apa tentang agama. Tidak ada yang tidak dengan Rasul. Iya, bahkan sholat yang kita hadapkan, persembahkan sebagai wujud peribadatan kepada Allah, itu tidak ada yang bisa diterima, akan ditolak dengan sendirinya tanpa sholawat.
Oh iya benar. Karena sholawat adalah rukun. Tidak ada sholat tanpa sholawat. Hmm. Bagaimana mungkin hadir cinta kepada Allah tanpa cinta pada baginda Nabi? Oh iya benar. Sepakat. Mustahil. Gitu. Nah ini berarti satu hal yang kita juga harus mempelajari nih Sat, ya, untuk kan tak kenal maka ta'aruf ya Sat. Tak kenal maka kenalan gitu. Jadi supaya kita juga tahu Rasul tuh kayak gimana sih dulu hidupnya. Mungkin di kita juga mungkin ada perpecahan atau apa, mungkin tidak belajarnya kafah kali Sat. Iya. Saya ingat Apa, Sat? ada hadis tentang wujud cinta. Hadis kudsi ini ya, lawalaka. Kalau tidak karenamu, kalau bukan karenamu, maka aku tidak akan menciptakan alam dekat raya ini. Oh. Jadi penciptaan alam semesta pun adalah wujud cinta Allah untuk Nabi. Oh. Ya, jadi bagaimana mungkin kita mencintai Allah tanpa cinta pada Nabi? Nah itu sepaket tuh. Ini satu ilmu yang bermanfaat. Tapi kita mau istirahat dulu Sat, karena abis ini kita masih lanjut membahas tentang topik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Share It.